agar selalu sehat. Ya. Dan untuk bisa mengantisipasi ya virus ini, salah satunya kita jaga jarak, ya, harus melewati protokol kesehatan. Ya, tentunya ini sedikit banyak kita bisa mengurangi penyebaran virus ini. Anak-anakku yang saya cintai, siswa-siswa SMK Pancasila 10 Puriantoro. Mungkin untuk materi kita di wawasan kebangsaan, ya, ini saya akhiri. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan kalau sudah paham tentunya bisa dilakukan. Ya. Untuk bisa melakukan yaitu dengan mencoba hal-hal yang baik yang kemarin belum kalian lakukan, sekecil apapun. Ya. Karena dari situ paling tidak kita bisa mencoba untuk merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dan usahakan ya untuk bisa selalu berolahraga, ya, selalu beraktivitas yang tidak kontak fisik dengan orang lain. Ya. Pakai masker pada saat berkegiatan di luar rumah, ya, jaga jarak, selalu kebersihan diri, ya, cuci tangan jangan lupa pada saat habis bepergian atau melakukan kegiatan, ya, dan makan makanan yang sehat, ya, biarpun seadanya usahakan untuk makan yang sehat. Akhir kata, ucapan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya berharap siswa-siswa saya juga selalu sehat. Salam sehat SMK Pancasila 10 Puriantoro. Demikian, terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa SMK Pancasila 10 Puriantoro yang saya banggakan. Selamat pagi pula kami aturkan kepada rekan-rekan guru SMK Pancasila 10 Puriantoro yang juga saya cintai, teman-teman semua, masyarakat SMK Pancasila 10 Puriantoro. Pada perjumpaan kali ini, izinkan saya membawakan materi di kegiatan MPLS yang tentunya ini merupakan program sekolah yang harus kita lalui, ya, untuk pelaksanaan mulai pembelajaran di tahun 2020-2021. Namun sebelumnya marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di pagi yang indah ini kita masih diberi beberapa nikmat yang dapat kita rasakan. Dan yang jelas pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka biarpun dalam kondisi beda tempat. Karena dengan kondisi seperti ini tentunya kita tahu semua di dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi ini tentunya kita juga melaksanakan perintah dari negara ataupun dari peraturan pemerintahan yang mana meniadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Dengan demikian, dengan cara seperti ini tentunya cara yang terbaik. Baik, sebelum kita lanjutkan, perkenankan
saya untuk memperkenalkan diri. Saya termasuk guru di sini dengan data pribadi atau nama saya adalah Purwanto. Yang mana nanti di kegiatan ini saya akan membawakan materi yaitu wawasan kebangsaan dan karakter. Tentunya ini sangat mendukung sekali di dalam pendidikan kita atau nanti di kegiatan pembelajaran agar kita tahu apa toh yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Anak-anakku yang saya cintai, siswa-siswa SMK Pancasila 10 Wuryantoro. Dengan kondisi seperti ini, marilah kita selalu menjaga kesehatan dan menjaga jarak antara orang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian kita bisa memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Saya berharap besar kepada kalian semuanya, biarpun kalian berkegiatan di rumah, melakukan aktivitas di rumah, saya mohon dengan sangat untuk bisa menjaga kesehatan atau menjaga kondisi ini sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Ini demi kesehatan kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, siswa-siswa SMK Pancasila 10 Wuryantoro, materi yang saya bawakan di wawasan kebangsaan tentunya kelihatannya sangat tinggi sekali kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia. Ya, namun nanti di dalam pembahasan saya tidak akan membahas secara luas dalam artian secara negara. Yang jelas pada saat kita sebagai individu atau kita sebagai orang per orang nantinya akan bisa kita lakukan wawasan kebangsaan itu secara individu atau secara kecil lah, ya secara kecil. Apa tuh itu wawasan kebangsaan? Ya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini pengertian dari wawasan kebangsaan. Saya ulang lagi, ya mungkin saya boleh ringkas, di mana pemahaman wawasan kebangsaan ini adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, yang dilandasi salah satunya Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang intinya yaitu kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam kamus besar pengertian dari wawasan kebangsaan ya dibagi menjadi dua kata, ya, wawasan dan kebangsaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 2002 dinyatakan bahwa secara etimologis istilah wawasan yaitu hasil memawas, tinjauan atau pandangan yang dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Jadi
wawasan itu adalah cara pandang kita, individu per individu. Untuk kebangsaan berasal dari kata bangsa yang menurut Kamus Besar sama diterbitkan tahun 2002, yang berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Ini pengertian dari bangsa. Sedangkan kebangsaan mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Yang jelas kita bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khusus ya, yang di bangsa lain tidak ada atau tidak memilikinya. Kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara itu. Ya, jadi kebangsaan adalah kesadaran diri seseorang ya untuk bisa mengakui bahwa saya sesadar-sadarnya adalah warga dari negara tersebut. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menurut Profesor Muladi pada saat itu sebagai Gubernur Lemhanas RI. Jadi wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sosio budaya, ekonomi, dan politik, serta hankam dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Ataupun pilar salah satunya adalah Pancasila. Ya, jadi dalam berperilaku tentunya kita dasarnya yang pertama adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan demikian pada saat kita berperilaku sebagai warga negara tentunya harus ya, mengacu, menengok dari aturan-aturan atau undang-undang yang ada, agar apa? Kita tidak melenceng dari jati diri bangsa Indonesia. Mungkin dengan paparan saya yang di atas, ya ini terlalu tinggi bahasanya, ya terlalu tinggi ataupun kalian belum bisa melakukan itu sebaik-baiknya ya, karena masih memang luas. Namun kita sebagai warga negara, individu per individu, kita bisa berbuat ya, berperilaku ya secara individu pula yang
ya, menurut dari peraturan ataupun perundang-undangan ataupun pilar-pilar tadi. Ya. Jadi paling tidak kita bisa memberikan sumbangsih tindakan kita, perilaku kita ya secara baik ya di lingkungan kita masing-masing di mana kita berada. Ya. Contoh paling gampang dan yang saat ini kita lakukan adalah mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya apa? Yaitu menjalankan aturan-aturan atau prosedur-prosedur protokol kesehatan. Ya. Jadi negara, pemerintahan sudah memberikan aturan untuk saat ini. Dengan kondisi seperti ini, kita diharapkan untuk bisa melakukan mentaati aturan yang ada. Salah satunya adalah mengurangi kegiatan aktivitas kita di luar rumah, atau paling tidak ya kita meminimalisir terjadinya ataupun melakukan kegiatan yang bergerombol atau berkerumun. Jadi dengan demikian pada saat ini kita dituntut, semua warga negara saat ini dituntut untuk bisa mematuhi aturan itu agar bisa meminimalisir penyebaran virus ini. Ya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu persis tentunya ya atau belum merasakan tentunya penak saja. Atau kadang-kadang malah menyepelekan. Ya, tentunya kehendak pemerintah tidak demikian. Diharapkan semua bisa mentaati aturan karena apa? Penyebarannya kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kalau jelas sih yang pembawa virus ini ya orangnya beda atau mungkin mempunyai ciri-ciri khusus, tentunya kita bisa mengantisipasi, menghindari. Namun yang membawa virus ini tidak kelihatan. Ya, orang yang sehat pun bisa membawa virus. Yang tentunya secara sosial kemasyarakatan kita bisa menerima ataupun kita kadang-kadang bisa berkontak fisik. Misalnya salaman dengan orang yang sehat tadi dengan kategori apa? Pembawa virus. Ya, jadi demikian mohon ya untuk aturan yang saat ini ada di negara kita ini atau di wilayah kita masing-masing, marilah kita sama-sama mentaati. Karena dengan demikian kita sebagai warga negara ya sudah bisa melaksanakan ya peraturan-peraturan itu. Ya, selain untuk melakukan ataupun ya mentaati aturan, kita juga bisa berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang ya bersifat sosial dalam kondisi pandemi ini. Ya. Karena juga banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin ya kesulitan di ekonomi, ya kita bisa ya melakukan kegiatan sosial. Ya, karena kita sebagai bangsa ya yang mempunyai falsafah salah satunya ya sosial tadi ya, tentunya ini bisa membantu saudara-saudara kita untuk bisa meringankan beban-beban mereka. Ya, jadi selain kita mentaati aturan yang dikeluarkan pemerintah ya, dengan kita melakukan ya protokol kesehatan, di lain sisi kita bisa membantu saudara-saudara kita untuk bisa bertindak secara sosial ya, dengan membantu secara ekonomi ya,
seperti banyak yang sudah dilakukan instansi-instansi pemerintahan yang mungkin di antara kalian juga sudah mendapatkan bantuan-bantuan itu. Biarpun ya kita istilahnya kemarin mendapatkan bantuan itu, alangkah baiknya, alangkah sosialnya kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan sosial pada sesama kita. Ya. Karena pada saat demikian kita dituntut, ya, tingkat sosial kita sampai seberapa. Ya. Karena kalau tingkat sosial ini ya bisa dilihat dari seseorang, yaitu dengan perilaku tindakan yang keluar, yang kelihatan dari orang itu. Ya, mungkin dikatakan mereka punya, tapi kalau sosialnya tidak ada, ya tentunya ini tidak dikatakan sosial. Ya. Jadi dengan demikian, marilah kita sama-sama dengan kondisi ya pandemi ini kita bisa melakukan materi wawasan kebangsaan ini untuk diimplementasikan, untuk diwujudkan, untuk dinyatakan dalam perilaku yang sebenarnya. Biarpun ya istilah sekupnya kecil, namun ya pada saat kita bisa melakukan yang kecil, tentunya nanti suatu saat kita akan bisa melakukan yang lebih besar. Ya, karena untuk bisa besar memang harus melewati proses tataran dari kecil. Ya, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya. Jadi dengan demikian, dalam materi wawasan kebangsaan kita dituntut orang per orang, ya, jati diri kita, ya, agar apa? Kita bisa, ya, melaksanakan atau bisa unjuk kerja kita terhadap bangsa dan negara ini, biarpun kecil, ya. Biarpun kecil, kalau kita tidak segera mulai, kapan lagi? Ya, dengan kondisi seperti ini tentunya kita bisa melakukan itu. Ya, atau mumpung ada kesempatan. Ya. Dengan demikian, ya wawasan kebangsaan juga menuntut kita, ya, berperilaku yang baik. Ya. Perilaku yang baik seperti apa? Ya, untuk yang materi pembelajaran sekarang yaitu karakter seseorang. Ya, mungkin di lingkungan kita ya sekarang banyak ya anak-anak muda yang sedikit banyak kadang-kadang, mohon maaf ya, ini etikanya, sopan santunnya kurang begitu baik, ya, kurang begitu baik terhadap orang lain, apalagi terhadap orang tua. Saya yakin ya di lingkungan kita pasti sudah ada. Maka dari itu marilah ya kalian, ya, saya berpesan, saya mengimbau untuk bisa merubah perilaku atau karakter ya yang sebenarnya dapat kita pelajari, dapat kita rubah kalau kita mau. Dan saya berharap besar, ya, saya berharap besar kalian akan bisa merubah karakter yang lebih baik daripada yang kemarin. Ya, karena karakter sekarang digembar-gemborkan di mana saja di dunia pendidikan, yang mana nanti diharapkan, ya, dari siswa-siswa ini mempunyai karakter baik dan juga nantinya pada saat bekerja, ya, tenaga kerja ini punya karakter juga baik, sopan santunnya ada. Ya. Jadi dengan demikian karakter yang harus ya kita miliki ya selalu sehat, ya, agar selalu sehat, ya. Dan untuk bisa mengantisipasi ya virus ini, salah satunya kita jaga jarak, ya, harus melewati protokol kesehatan, ya, tentunya ini sedikit banyak kita bisa mengurangi
penyebaran virus ini. Anak-anakku yang saya cintai, siswa-siswa SMK Pancasila 10 Puriantoro. Mungkin untuk materi kita di wawasan kebangsaan, ya, ini saya akhiri. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dan kalau sudah paham tentunya bisa dilakukan. Untuk bisa melakukan yaitu dengan mencoba hal-hal yang baik yang kemarin belum kalian lakukan, sekecil apapun ya. Karena dari situ paling tidak kita bisa mencoba untuk merubah dari yang tidak baik menjadi baik, dan usahakan ya untuk bisa selalu berolahraga, ya, selalu beraktivitas yang tidak kontak fisik dengan orang lain. Ya. Pakai masker pada saat berkegiatan di luar rumah, ya, jaga jarak, selalu kebersihan diri, ya, cuci tangan jangan lupa pada saat habis bepergian atau melakukan kegiatan, ya, dan makan makanan yang sehat, ya, biarpun seadanya usahakan untuk makan yang sehat. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya berharap siswa-siswa saya juga selalu sehat. Salam sehat, SMK Pancasila 10 Puriantoro. Demikian, terima kasih.